jalohita hatani Tuhan. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya nomor 327 ayat 1 sampai 3. Semua pengharapan yang kami berikan kepadamu Tuhan, kami bersandar terhadap nama-Mu, dan Engkau berjanji tetap memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga Engkau tetap memberkati, melindungi, hingga kami dapat mendengarkan firman bersekutu di tempat ini Tuhan. Ajari Tuhan, apapun yang akan disampaikan hamba-Mu ini, kiranya Engkau bimbing dengan penuh Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa bersama-sama memahami dan menjadi saksi atas segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam Bapak Inang. Bapak Inang, Hakuna Poso, mohon maaf pada malam hari ini pakai bahasa Indonesia, karena sebelum-sebelumnya juga pakai bahasa Indonesia. Firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari kitab Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan 20. Ya, kita bisa lihat juga di layar atau bisa bersama-sama kita lihat di Alkitab.
Demikian firman Tuhan. Berpegang teguh pada pengharapan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kata yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Inang, tadi kalau kita lihat tema di Alkitab pada Ibrani 6 ini adalah berpegang teguh pada pengharapan. Kemudian pada topik yang dikeluarkan oleh GKPS pada pertongguan kita, demikian juga gereja-gereja Lutheran, itu sama, berkisar mengenai Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi kitab Ibrani ini juga pada minggu lalu pada ambilan juga telah kita bahas bersama. Namun apakah ada hubungannya Ibrani pada saat pertongguan sekarang dengan ambilan minggu yang lalu? Bisa kita lihat Bapak Inang dari sejarah mengapa ada ayat ini atau siapa yang ditujukan oleh Tuhan untuk menerima firman pada saat itu. Tadi walaupun saya belum baca apa yang dibacakan oleh Inang Friska tadi pada Parmahan Namadear, ya, semoga gitu ya cepat. Ya, semoga. Saya tadi mendengar, ya, saya belum baca itu dan belum ini. Ternyata ada relevannya ya. Jadi kitab Ibrani ini ya diturunkan pada tahun 54 sampai 68. Jadi tidak pakai 19 ya, 54 sampai 68. Pada saat itu ditujukan kepada Ibrani. Ibrani itu adalah orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Ya, tadi telah dibacakan pada pemerintahan pada saat itu di seluruh dunia orang Ibrani atau orang Israel atau orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Seluruh dunia. Kalau Pendeta Richard bilang dalam bukunya itu ya, orang-orang Kristen yang bersebar, orang Batak yang bersebar mau ke daerah manapun itu namanya diaspora. Ya, itu istilah diaspora. Jadi saya ingat sekali waktu Pendeta Richard membuat tesisnya itu atau disertasinya diaspora. Harusnya beliau yang menyampaikan firman ini karena berkenan dengan apa yang diteliti beliau. Tapi okelah, kita dengan keterbatasan kita coba untuk melihat sejarah kitab ini, bahwa pada saat itu tadi disampaikan oleh Dinda Friska bahwa di kerajaan Roma itu dipimpin oleh sang kaisar ya, Kaisar Nero. Ya, pada saat itu peraturan-peraturan atau apapun yang dilakukan pada pemerintahnya itu adalah sangat-sangat otoriter. Apa yang katanya mau baik mau buruk itu tetap dilakukan. Bahkan kalau dilihat dari sejarah kitab Ibrani itu, bahwa orang-orang Ibrani atau orang Yahudi yang masuk Kristen itu diperhadapkan dengan binatang, dengan singa. Tadi saya lihat itu filmnya, oh iya benar tuh. Bayangkan aja orang-orang yang percaya kepada Kristus dihadapkan dengan ruangan gelap, kemudian itu dimasukkan singa, disitulah mereka dihantam, digigit, sehingga banyak yang murtad. Ya. Karena apa? Pada kerajaan itu. Sehingga kitab ini ditujukan kepada kaum Ibrani bahwa
apa yang telah dijanjikan Tuhan. Kamu telah mengenal Tuhan, tapi dengan adanya penderitaan itu tidak sedikit yang murtad. Kembali itu pada Parman Namadiar tadi. Sangat ini sekali saya lihat itu apa yang dibacakan tadi. Jadi Bapak Inang, apa yang telah kita lihat di sini bahwa awalnya orang Yahudi tidak kenal Tuhan, atau katakanlah dalam berita-berita Alkitab sebelumnya mereka itu sangat sombong. Dan sebagian itu ada yang ikut Kristus, sudah ikut Kristus, dari yang sombong ikut Kristus, malah diuji lagi. Bayangkan Bapak Inang, diuji lagi dengan pimpinan waktu itu di Romawi adalah Kaisar Nero. Sehingga bisa kita lihat bahwa surat ini disampaikan supaya kamu tetaplah teguh, ya, tetap teguh. Dan dikatakan Tuhan, apa yang telah dijanjikan pada waktu kamu sebelum mengikut Kristus, Tuhan tetap akan memberikan itu, katanya gitu. Tapi Bapak Inang, apa yang terjadi? Ya, sebagian memang ada yang tetap teguh. Nah, pada firman Tuhan ini disampaikan, yang menyampaikan ini juga memberikan contoh bahwa kalian harus tetap punya pengharapan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tadi di kitab ini dikatakan penuh pengharapan, pada topik dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berubah. Apa yang dikasih contoh oleh penyampai firman ini adalah bagaimana sikap kesabaran, ketangguhan, keuletan, ya, kokoh, tetap memegang apa yang terjanjikan Tuhan itu. Dikasih contoh adalah si Abraham, ya. Abraham kemudian dikasih contoh juga di sini ada dikatakan seperti sauh. Bapak Inang, Napa Poso, ada yang tahu nggak apa arti sauh itu? Ya, oh ya, betul, jangkar. Bapak Benhur, betul. Jadilah kita hidup dimanapun dengan berpegangan pada jangkar, yaitu pada setiap kehidupan apapun itu, bahwa jangkar itu seperti kapal, itu tetap mau ombang-ambing bagaimanapun, tetaplah bertahan pada jangkar tersebut. Jadi tiga hal yang bisa kita lihat pada malam hari ini, bahwa marilah kita jaga pengharapan, ya, pengharapan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, meskipun dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit apapun, karena Tuhan berkata bahwa saya tetap akan memberikan apa yang telah saya janjikan. Bahkan Bapak Inang, yang orang Kristen sekarang tidak diperbolehkan bersumpah. Tuhan itu melakukan sumpah, meyakinkan kita bahwa Dia tetap akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Ya, kalau kita lihat setiap acara-acara, mau acara secara formal atau tidak, kita lihat di TV, kalau yang bukan Kristen, saya bersumpah demi Tuhan. Tapi kalau kita, saya berjanji. Karena apa? Yang berhak mengatakan sumpah itu adalah hanya Tuhan. Karena apa? Tuhan yang punya segala kekuasaan, Tuhan yang punya kepastian. Jadi Bapak Inang, kita tidak boleh bersumpah. Barangkali inilah, ya, hanya Tuhan yang bisa bersumpah. Tuhan bersumpah demi namanya sendiri akan melakukan atau memberikan segala janji yang telah dijanjikan kepada umat manusia, hingga Dia pun telah mengorbankan dirinya, Bapak Inang. Nah, bisa kita lihat pada saat itu Tuhan memberikan contoh, atau firman itu memberikan contoh seperti itulah kalian, ya. Kemudian dikasih contoh lagi merupakan sauh, bahwa apapun yang kalian hadapi, tetaplah berpegang pada sauh, atau Tuhan akan menjadi sauh bagi kita. Bisa kita bayangkan, kita kalau sebagai kapal, ya,
bagaimana kapal terombang-ambing ke sana ke sini dengan adanya sauh atau jangkar itu, tetap kita tidak akan ragu. Apa yang kita lihat di sini Bapak Inang, kapal kadang-kadang mau tenggelam, mau ini jungkir balik ke kiri kanan, tapi dia tetap berpegang pada jangkar tersebut. Bapak Inang, pada kehidupan kita pada saat ini dan hari-hari masa Covid ini, tidak sedikit kita melihat bagaimana ombang-ambing itu dalam kehidupan kita. Ombang-ambing itu bisa kita lihat dari anak kita yang sekolah, anak kita yang mencari jodoh belum ketemu, bisa masuk kategori itu. Bagaimana saya dan teman-teman juga mengalami sakit penyakit, bagaimana Bapak Inang dan teman yang mengalami kondisi pekerjaan yang jatuh bangun, ya banyak Bapak Inang, tapi Tuhan mengatakan, jadilah segala yang kamu hadapi harus tetap berpegangan pada sauh, yaitu pada Tuhan. Sehingga kita kadang-kadang sudah tahu ayat ini, tapi apakah kita sepenuhnya dapat atau mengimani ini? Ya, padahal dalam Kristen dikatakan IPK, iman, pengharapan, dan kasih itu adalah hal-hal yang sepertinya sudah biasa banget kita katakan, kita dengar. Tapi dalam kondisi saat ini, apakah kita bisa kita imanin? Ya, pengharapan seperti dikatakan Tuhan itu, tetaplah berpengharapan karena Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Bapak Inang, sekarang kan modelnya anak muda itu harapan palsu. Tapi ingat, bukan dikatakan pengharapan palsu. Harapan itu adalah hal-hal yang belum tentu terjadi, masih keinginan naluri kita dengan katakanlah emosional. Wah, hari ini saya ingin memikat perempuan itu. Saya akan berikan harapan bahwa bila kau jadi istriku, kau akan seperti ini. Itu harapan. Tapi kalau pengharapan adalah hal yang telah pasti, namun kita belum tahu kapan terjadinya. Jadi Bapak Inang, masing-masing kita punya masalah, punya ombang-ambing, punya problem, tapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan berubah terhadap apa yang akan dijanjikannya itu. Kehidupan yang indah pada waktunya bagi kita. Jangan kita menyebutkan tapi tidak kita imankan. Dan kemarin juga kita bisa melihat kehidupan ya di dunia ini dua, Bapak Inang dan Bapak Poso. Satu, kalau si Abraham ya, dia itu mengharapkan hal-hal yang belum pernah terjadi ya, tapi dia terus berpegang pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Itu satu hal. Mungkin kita menginginkan sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi kita pengharapan, tapi di tengah jalan kadang-kadang kapannya ini nggak punya pun, mau katakanlah harta, mau seperti si Abraham menginginkan seorang keturunan, ya baik apa-apa yang mau kita inginkan itu kan belum terjadi, tapi mengharapkan. Tapi Tuhan juga tidak mau umat manusia itu kami kan belum punya. Tuhan juga mengasih contoh. Bahkan kejadiannya si Ayub. Ya, pada ambilan dikatakan Ayub itu telah diberikan kekayaan. Coba, dua hal yang sangat-sangat kontras. Satu yang belum pernah dan menginginkan, yang satu sudah mempunyai tapi dihilangkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita Bapak Inang, kau bisa bilang begitu karena adanya samamu. Atau kau bisa bilang begitu, aku kan belum mendapatkan sesuatu. Kau bisanya begitu, aku yang punya ini kan sulit. Jadi tidak ada gerakan bagi kita untuk menghindar dari firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa saya bukan seperti itu. Dua-dua hal itu adalah keadaan yang kita alami pada saat ini. Maka mau keadaan kita seperti si Abraham yang belum memiliki atau yang mengharapkan supaya dimiliki, Tuhan bilang pasti memberikan.
mau kita punya harta atau apapun kekayaan pada saat ini, tapi bila Tuhan menginginkan itu harus kita berikan, katakanlah itu melalui tidak langsung Tuhan kepada orang-orang terdekat, lingkungan terdekat, bahwa berkatmu itu adalah gunakan untuk memberkati orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat, tapi kita tidak lakukan itu, sama saja inang. Ya, jadi kedua hal itu, baiklah kita tetap harus berpegang kepada janji Tuhan, apa yang telah diberikan dan yang akan diberikan, Tuhan tetap akan menepati janjinya. Bapak Inang, seperti bagaimana kalau kita seperti kapal, ya, terombang sana, terombang sini, ya, untuk melihat bagaimana hati kita untuk menghadapi kondisi itu. Dan mengakhiri firman ini, kita bisa nyanyi bersama, ya Bapak Inang, ya. Bang Edo, coba, saya terinspirasi sama si Naga kemarin yang gak jadi ke depan tuh. Kita nyanyi bareng-bareng, ya Bapak Inang. Ya, belum ada. Love.
di keluarga di sini karena mengarungi atau mencari kehidupan yang lebih baik sehingga meninggalkan keluarga, kiranya Engkau berkati Tuhan. Terkhusus buat tuan rumah pada kesempatan ini, Saudara Berlin Tuhan, yang telah memulai untuk hidup mencari kehidupan yang lebih baik. Kiranya dengan niat yang baik Tuhan, khusus Bapak Berlin ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, dan demikian Inang yang juga menunggu anak dalam membesarkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau berkati keluarga ini Tuhan, agar rencana yang baik terkabul dan berkat melimpah untuk keluarga ini. Demikian juga terhadap jemaat kami yang ada di jemaat GKP Sarampak Indah. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji hita Tuhan ta, merite doding haleluya nomor 5 ayat sada tambah onom. Masuk matong osapa. Martonggo mahita, Ham Tuhan nebata nami, terima kasih ma isombahukan nami hubamu Tuhan, bani pandramationmu, bani guluh nami, ibagas na sa minggu ono.
ase bani bue na ihor jawab kanami domu bani tanggung jawab nami marpasu-pasu ham ase gabe malas ni uhurin itongah-tongah ni keluarga nami itongah-tongah ni kuriamu bani malas ni uhur nami bornginon Tuhan nuan hanami martupu i gereja panumbahan nami on aima nasihol malterima kasih bani haganupan pakasoman yomuin Tuhan ase koran muma na ipermuliao kanami janah roh kanami urumahmu on terima kasih ma homa hubani keluarga na menjabui malas ni uhur nami on Tuhan keluarga belin simbolon inang buru sinaga on pe Tuhan martonggo hanami bue ni tanggung jawab ni sidia itongah-tongah ni keluarga sonai homa napabagal-bagal nyombah ibotoh kamdo keberadaan di sidia jana bani situasi pandemi na ihadapi hanami Tuhan sir-sir do keluarga on partamue ubani kuriamu marpasu-pasu ham Tuhan ubani sidia terima kasih mahoma ubani pengurus sektor nami na tetap membawa nami roh kubamu ai menai dalaku kanami pertumbuhan sektor ikuriamu on asomani ham sidia homa Tuhan bereham uhur nabi jaksana ubani sidia asibui tetap roh kanami ibagas asa daun manumbah pasangapon beratmu. Terima kasih ma homa ipadas kanami Tuhan. Bani pandrametonmu hubani kuriamu GKPS Harapan Indah. Martonggo hanami hubani haganupan anggota jemaat GKPS Harapan Indah. Bani situasi na ihadapi hanami on Tuhan. Bue pergumulan, bue permasalahan. Jana ibotoh kanami jol managalek duha nami badi gulu on. Pita sada do pangarapan nami Tuhan. Hanami roh kubamu patugah kon haganupan borat ni pardalanan ni guluh na ihadapi hanami. Bani bornginon ipadas kanami in Tuhan. Ase tonduimu tondui na pasing. Hasoman nami. Ase bui tong hanami ibagas na penuh pengharapan. Haganupanin ibagas otoh mudo. Jana porsaya do hanami. Malas ni uhur do nasihol beremu huban nami Tuhan. Ibagas bornginon itonggo kanami kuriamu na ibagas parnaburitan. Sonai ibagas na proses penyembuhan. Terkhusus umbani inang itongah-tongah ni keluarga calon situa maruli haloho urus saragi. Bani rencana ni keluarga on si hol marubat alani adong na mengganjal bani kesehatan ni ibotoh kamdo Tuhan sonaha keberadaan ni sidia ibotoh kamdo sonaha kesiapan ni keluarga on menghadapi ai pergogoyam sidia Tuhan asibui homa ipataridakon keluarga on hubani haganu kuria bahwa haganu panin HP domu hubani napatalarhon goranmu di tengah-tengah di keluarga on. Terima kasih ma Tuhan sonai homa
age na lang isubot kanami. Na ibagas para naburitan atap proses pemulihan. Hamma matontong makasomani si dia. Asibuy ida si dia haganupan in Tuhan. Halani holong mudo in hubani si dia. Martonggo hanami bani situasi na ihadapi hanami on Tuhan. Hanami sebagai orang tua, bapa inang itonga-tonga ni keluarga. Bani hakalikon nami marondos doho mahanami hubamu Tuhan. Ase hamma tongon rup pakok kanami. Nasihol mendalankan tanggung jawab nami itonga-tonga ni keluarga. Ase haganu pantor saboy mardalan domu hubani harosu ni uhurmu Tuhan. Martonggo hanami hubani nyombah ni kuriamu haganu pan Tuhan. Na etek na ibagas persikolahan, kuliah na markorja atap na monuri horja. Tongon borat do situasi on. Nasihol idalani hanami domu hubani perkembangan pertumbuhan ni nyombah nami Tuhan. Yondoskan hanami main hutanganmu Tuhan. Ase hamma homa asoman ni sidea. Ase hamma homa ruptong pakon sidea. Ase haganu paning Tuhan gabe malas nyuhur. Itongah-tongah ni keluarga, itongah-tongah ni kuriamu. Terima kasih ma Tuhan martonggo hanami hubani haganupan pelayanan ni kuriamon. Lang 3 dukah nari lopus ma tahun 2021 Tuhan. Sonin mabagal ni pasu-pasumu huban nami. Bue homa palanggaran nami. Tapi ibagas hapor sayaon. Lang onggaham mundur humbani janjimu huban nami. Angguhan nami roh tetap hubamu. Terima kasih ma bani haganupanin Tuhan. Martonggohan nami hubani namar tugas sonai kesi parambilan. Ase hamma homa makasomani si dia. Ase lambin boy isaksihon si dia. Sonai majenges ni pasu-pasumu na dopi jalo si dia Tuhan. Terima kasih ma Tuhan. On ma tonggo nami. Kuria kikapai sarapan indah hubamu Tuhan. Ase haganu panin Tuhan. Ondos hutanganmu ma. Jana malas ni uhur ma itongah-tongah ni kuriamu. Ondos konahan nami tonggo nami on ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat nami. Amin. Puji hita Tuhan ta, marite doding haleluya nomor 340 ayat sada sampai tolu. Dok salose mandoding masuk tonggo humbani suhud.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat anugerah-Mu Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, dari kami bangun pagi hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini, mengadakan pertemuan keluarga ya Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu membawa segala pengalaman kami hari ini, biarlah Tuhan pribadi lepas pribadi Engkau berkati kami, jauhkan kami dari segala kesulitan-kesulitan ya Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun berada Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Tambah-tambahkan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami. Jika kami dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, ucapan kami, cara berpikir kami, tindak laku kami yang melukai hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji hita Tuhan ta, marite doding haleluya nomor 400 ya, ayat sada sampai tolu. Irik patupu galangan.
Riap maita jongjong. Ondos kon hitama galangata hubani na bata martunggo maita. Ham Tuhan na bata parholong ate anjaha paridop niuhur bagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sombahkon nami hubamu. Halani domma ondos hatamu ban nami. Sai pargogoi hamma hanami mandalat konin bani goluh nami si ganupari. Sai pasu-pasu hamma haganup juak-juakmu nagabe parhiteanmu padaskon hatamu hubani haganup jolma. Jalo anjaha pasu-pasu hamma galangan na sinombahkon nami on laho manupaki horjani kuriamu aselambin rarat hatamuin. Paingat hamma homa hanami pasal tanggung jawab nami in itongah-tongah ni kuria. Sonai homa keluarga pakon masyarakat pe. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma galangan nami pangkon tonggo nami on. Amen. Riap maita martonggo marhite tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami nai nagori atas saya napapasing magoranmu saya roh maharajaonmu saya saut maharo suni uhurmu itnagori mas di atas bere hamba kami kadarion duluan nyari sasap hamba dosa kami soman panasak kami bali dosa ni asoman namar dosa dopak hanani ulang hanami bobay ham huparlagoan balua hamma hanami bani pangdago ay hamdo simada harajao akon hagogoon apa hasangakon sa dokahni. Amen. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan ne bata. Idop ni uhud ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa pasauran ni tondi na pasing ma makasumani dita haganupan. Amen. Host mau bat tagan bat. Lebih sehali kita makan berkasih bani Tuhan selama nami kota terpasih bani Sam halana cuma perdalan pelayan nasyam di Basnadiar saya cuma memasuk-masuk pelayan nasyam cuma mana memasuk-masuk senahuma hubani nasyam teruma kami makata terpasih bani Sam halana situ nasyam pajebui ayma pertempatan bani perginom saya cuma memasuk nasyam bere hasiatan sunah rezeki bani hita ganupan hanami
sangat makatong termasuk bani sampai na halani sisir kita roh bani ama madhuti acara pertunggatan pada perginian Tuhan mana masuk kita hagurupan diberi kesehatan nama juga bani sektor kita sebani acara pertunggatan tanggal 5 bulan 10 2021 terima ama keluarga hanya Joni Arisman bersejabat 9 ama bapak juga sahat simermata beda inang sama Yoding Destes Inang Sejati Parapat model A tempat gereja di Pasar Galinda buka 10.30 selama 36 sektor. Ya, salam membata genupan. Ting untuk doa pagi. Patar i bubahon pendeta Piater amat tugas bani pagi ai emang nama khusus untuk liturgi Situa Ferry Nelson Sinaga non majelis pakon majelis ni aima sama Idia Diarni Guru Sinaga pakon CSY Erikson Manurung tuan rumah aima CST Bapak keluarga Romanson Purba untuk pokok-pokok doa pagi boydo itambahon hita atap nadong naraos tambahon nah emang kok pengumuman bani doa pagi terima kasih ma bani Nesiam. Oras tugas-tugas batas nih Patar hari Sabtu tanggal 9 bulan 10 kita main do PA Bapak maringanan di Garijon jam 19 mungkin AC lebih mambain konsumsi ini boleh bain naik list di pengurus Bapak terus Aima mengenai PA Bapak terus pada 2 tahun maaf apa tugas kontennya nari Rabu pagi ditelepon ketua resort Inang tahu jadi pangin dohon membata Aima songon na bendahara songon mbani Bapak tapi mbani Inang mungkin oleh pada ketua Inang tene cuma mbani Bapak sebagai bendahara ini rumah dil itu i suraton Bapak Detin si Maringga sebagai bendahara terus Bapak John Berry sebagai seksi dana terus Abang Andreas bagi multimedia jadi mungkin emang mbani Bapak mungkin anggo mbani Inang mungkin ketua Inang apa tugas pun mungkin oh iya satu lagi untuk seksi dana Bapak John Berry acara seksi acara Siamas Laja Nelson Damanik jadi emang mungkin nahum bani Bapak nah petugas kami terima kasih mungkin tambahin Inang Halo mubata haganupan terima kasih Anami Pihomani Seksi Inang Bata haganupan Inang nado i jemaat Liga Pesarapan Indah alanya sobot adongdo acara ama acara di resort tapi semua apa namanya pengurus ataupun jemaat nah anu
Resop di KPS Cempaka Putih Inang wajib lah itu ya mengikuti webinar besok Aima jam 9 dan juga linknya sudah ada di grup kita seksi wanita. Jadi dimohon Hubani kita Haganupan Minang tolonglah dikasih waktu untuk mengikuti webinar itu. Aimara tugas-tugas mengenai webinar. Napa duahon terima kasih Hubani Nasya menadop itu doh memang jadi panitia Natal atas kesediaannya semua. Kami percaya semua yang kita kasih itu adalah yang terbaik dan juga kami pun dari seksi wanita khususnya kami akan membantu, tidak akan lepas tangan. Jadi diberkati Tuhan lama nasyam Haganupan isi penamat tugas Zai, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tanai Marah Wahab, terima kasih Mak. Ya, terima kasih. Yang bertugas hari Minggu, liturgi Bapak Porhangir, Situa Ricardo Purba, Doding, Bapak Situa Saat Simarmata, Ting Ting, Inang Samas Juliani Sumbaya, Panggalang Sada, Inang Samas Sidadiarni, Panggalang 2, Samas Janer Sondamanik, Pemerhati, Bapak Sintua Mewa Sinaga. Modelnya model C, jadi sekarang tidak dibuat oleh pendeta resort lagi. Yang membuat tata ibadah itu adalah si liturgi. Jadi dalam hal ini telah dibuat sama Pak Porhangir. Kepada tim kantoria bisalah saling ini koordinasi ya. Kemudian besok kepada Bapak Inang, orang tua dari anak kita yang mau tardidi, ya. Ada 2 orang, dua-duanya damanik. Jadi semula sehabis doa pagi, kemudian Bapak Pendeta Raja menelpon beliau ternyata ada mengisi acara yang lain. Jadi diundur jadi jam 12. Jam 12, adapun tadi sudah diserahkan data-datanya. Terima kasih buat orang tua anak-anak tadi. Jadi pendeta tadi sudah menerima. Kemudian untuk hari Minggunya ibadah kalian ada tardidi, jadi jam 9.30. Kalau boleh Inangnya juga ikut. Inang, ya, Bapak Pakon Inang. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan kembali ke PNJ kalau ada yang perlu tambahkan. Horas Bobat Haganupan. Ya, terima kasih teneh. Jadi tiga-tiga mungkin dipatugakan kami. Jadi mulai sadarion doma adong wifi kerjata. Jadi mamar wifi kita makanya buinokan YouTube ibuka kita anggo di rumah kita meribadah. Jadi doma bui lewat YouTube teneh. Jadi on terima kasih alani kerjasama ni bendara ni Kuriata Pak tim IT. Jadi doma Haganup diselesaikan jana domu hubani korja tanggung jawab mungkin patar ini bendahara mungkin berangkat lagi ke luar kota. Jadi onpe terima kasih bani Haganupan kita napa 2 tahun totu doma dibagi cuma tanganan. Paling utama dapat tabui sampai akhir tahun on data keluarga Jumatangan Anta. Jadi ubata situa anggope artini borat atap pedau wedo koordinasi holi ubani PHMJ ase atur kita panoranta. Rencana akhir tahun on dema terdata Haganupan keluarga ni kulihat lagi apa secara penindak. Jadi ase on peboi iho basok kita domu hubani tanggung jawab katenes 2 ya on. Sonai mungkin nabuhi utambahkon jana terima kasih domai patuganokan kepanitiaan di resort. Jadi Natal di resort kita sadar do. Aiman Natal tahun 3 gabungan. Langadong 2.
baru domu hubani rencana ni Kuriata, domu mani program ni buat kita pesada do tanggal 24 malam ay. Tapi Aima Huli merangkap 24, 25 atau 21 malam tanggal sada. Jadi hubani Nasyam Inang pakon pengurus seksi Bapak seksi Inang AC Nasyam kesepakatan isi ibe kita kepanitiaan lang pala bahat-bahat. Arti ini kan dijai acara baru adong oleh songon konsumsi bek kita ada sana perlu jai anggo peralatan doma adong IT pakot pembangunan ni Kuriaton bilang pala lebih hujai AC boy holi di arhakan upan jadi onma AC Arab Uhur boy Nasyam seksi Inang Bapak pakon pemuda tene AC boy koordinasi boy dari dalam kita aganupan ai dibagas balas nyuhur setahun mahapi bui lupus pandemi ini kita kan itu mungkin adong na buritan adong na sampai masuk rumah sakit adong na mahua tapi aganu panai bui tosa ai ngot patari dak kita dai Kuriaon. Nah terakhir dong hubani Alamanda sonari hu telepon natuari opungan ni rupon. Jadi sihol isu kunuse adik ini. Memang lau ipaluan idun ini, tapi alanyon warisan agak susah pak pendetaan ini. Tapi nanti kami akan berunding. Tapi naipe tonggo kita. Langko tertutup anggo dong ibotok kita kan itu. Anggo songon na mendanai ulang pala lebih murah dipikir kita. Arti ini doma sir holi agak nupanai. Jadi emang nasongon tugas-tugas ubata salinari terima kasih bani Bapak sama channel tapi budu Leon Markibo. Sadu kau ni sifat-sifat. Tapi budu kan malas uhur di tuan rumah. Kan itu kan malas menguhur nasib kan adung bui permusik ibadah pertonggata. Ya, jadi terima kasih mah ubata kanupan anggota mertugas hari mingguan holi di pertemuan kita latihan tepit. Terima kasih mak. Oras salam. Terima kasih Ubani Hita Kanupan hari ini. Puji Tuhan ada sedikit berkat di depan untuk kita nikmati malam ini makanan ringan. Ya, atas nama tuan rumah mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, ibadah kami dari mulai awal hingga akhirnya Tuhan. Dan pada malam hari ini berkat yang Kau berikan kepada tuan rumah berupa makanan, kiranya berkat ini telah menjadi membagikan berkat juga terhadap kami yang akan menikmati Tuhan. Kiranya Engkau curahkan kembali berkat-berkat yang tambah kembali Tuhan, supaya makin banyak berkat yang bisa dibagikan terhadap lingkungan dan kehidupan teman-temannya Tuhan. Kiranya makanan ini jadikan menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih memuji dan meninggikan Engkau. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.